Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengukuran menggunakan RTK Trimble tipe R8S. Nah, jadi ini base-nya. Saya di sana menggunakan satu roper ya. Jadi di pengukuran ini kita akan coba ambil poin pengukuran seperti biasanya. Kita langsung aja. Nah, misalnya alatnya kita udah centering ya, semuanya udah oke, nivelnya udah masuk. Misalnya tinggi alatnya sudah diketahui, kemudian kita nyalakan langsung ya. Tunggu sampai lampu satelit ini kedip-kedip nanti. Udah kedip-kedip kan alatnya, kita langsung masuk ke aplikasi. Saya pakai handphone di sini ya, ke aplikasi TSM. Nah, kita buka TSM-nya. Nah, di sini kita bikin job baru ya. Misalnya sudah saya bikin job namanya tes, job baru aja. Nah, untuk lokasinya harus diketahui karena saya di sini di daerah Sumatera, lebih tepatnya di Palembang. Di sini zonanya ada di zona 48 South atau 48S biasanya. Nah, kalau sudah diketahui, kita klik aja langsung, kemudian pilih OK, tinggal kasih nama jobnya, kemudian pilih OK ya. Nah, di sini saya udah masuk job test ya, misalnya udah masuk job test. Nah, kemudian kita langsung ke receiver untuk koneksi antara handphone dan base. Nah, di sini kita di sini karena udah banyak, kita koneksi dari apa ya namanya, ini dari nomor seri alat lah. Nomor seri alat ini biasanya ada di belakang sini. Kita ingat-ingat aja 4 angka atau 3 angka di belakangnya, belakang nomor serinya ya. Nah, kebetulan alat ini yang nomor 137 ini. Kita klik. Nah, kalau sudah langsung klik menghubungkan. Nah, klik menghubungkan, di sini sudah terkoneksi ya. Karena berhubung ini base, maka kita langsung pencet tab yang base. Nah, untuk di sini ada pilihan radio internalnya, bisa kita refresh dulu. Kita menggunakan radio internal ya, tidak menggunakan radio eksternal atau jaringan internet. Kalau sudah, kemudian back. Ininya frekuensi radionya kita refresh aja, kemudian format broadcastnya pilih yang CMRX. Setelah itu kemudian OK. Nah, di sini udah antenanya udah default. Nah, pengukuran ke ini yaitu tinggi alat ya. Jadi ada bottom of antena dari bawah sini ke tanah atau ke patok BM atau CP atau apapun itu. Kalau center of bumper dari yang kuning ini ke tanah ataupun ke BM. Nah, saya di sini pakai center of bumper. Misalnya tinggi antenanya 1,9 lah, udah kan. Base indexnya saya pakai 1. Ininya base. Nah, kemudian untuk koordinatnya, kalian pastikan koordinatnya sudah ada ya, hasil pengamatan atau hasil pengukuran N-trip. Nah, karena di sini saya tadi sudah pernah melakukan N-trip, kita pencet yang tanda panah bawah ini. Nah, kalau udah punya, kalian pencet yang plus dulu ya. Nah, kasih nama, langsung input koordinatnya dan ketinggiannya secara manual ya. Kalau kalian udah punya,
dan sudah terekam di job yang sama, kita klik tanda panah tadi, kemudian ke garis 3. Nah, di sini akan muncul hasil pengukuran. Kalau misalnya udah, pencet aja langsung. Nah, maka kita akan menggunakan koordinat yang sudah kita miliki. Kemudian mulai langsung ya. Nah, seat base berhasil diatur. Kita lihat di sini kalau indikator lampu yang tengah itu hidup atau kedip-kedip ya. Itu artinya sudah connect. Nah, sekarang kita akan menghubungkan ke rover. Jadi kita kembali, kan tadi kita ke base, langsung kita ke tab menghubungkan. Nah, kita disconnect aja ini atau putuskan. Kita pilih putuskan langsung ya. Tab. Nah, nggak apa-apa, udah memutuskan, tapi dia syaratnya harus tetap nyala seperti tadi. Nah, berarti ini masih terkoneksi. Nah, kita kemudian ke rover. Nah, kita kemudian langsung aja nyalakan rovernya. Kita tunggu sampai lampu satelit ininya kedip ya. Lampunya sudah mulai kedip. Nah, ini juga untuk koneksinya pastikan dari nomor seri ya, nomor seri di bawah alat. Nah, misalnya ini di sini saya pakai nomor serinya 4466. Nah, maka di sini di perangkat klik udah pernah terkoneksi, pilih. Tapi kalau belum, kalau sudah pernah terkoneksi tinggal klik aja tanda panah ke bawah dan dia akan muncul device-device yang sudah pernah terkoneksi. Kalau belum, tinggal tambah dan cari ya. Nah, karena di sini saya tadi pakai 4466, saya klik ini 4466, kemudian menghubungkan langsung. Nah, sesudah ini, kalau sudah terkonek, langsung lari ke rover, tab rover ya. Nah, di sini saya akan menggunakan RTK radio. Klik dulu, kemudian tanda panahnya klik, kemudian tipe linknya radio internalnya kita refresh saja. Ini udah default ya, langsung aja oke. Kemudian back. Kemudian ke frekuensi radio kita refresh juga. Kemudian kalau sudah, nah broadcastnya pilih yang CMRX. Sudah itu oke langsung. Nah, sesudah itu disetting semua, kita klik mulai langsung ya. Mulai. Nah, udah ada keterangan RTK sedang dimulai. Nah, kita langsung lihat ke status. Nah, status di sini sudah diferensial, artinya sudah nyangkut. Tapi kita usahakan sampai fix, tunggu sampai fix ya. Nah, berangsur balik ke, nah ini udah fix RTK-nya. Kalau udah statusnya udah fix, kita back aja. Nah, untuk melakukan pengukuran kita langsung ke survei, kemudian ke titik survei. Nah, di sini tinggi tinggi alat ya, tinggi stick kita atur. Tadi ada pilihan yang sama dari center of bumper atau bottom of antena. Bottom of antena dari sini ya ngukurnya. Nah, karena saya pakai ini, saya pilih yang bottom of antena. Misalnya tinggi alat ini ya katakan 1,6 lah. Kalau misalnya udah, kemudian lanjut aja. Nah, kalau sudah lanjut,
Di sini ada koordinat sudah muncul, udah terintegrasi dengan base ya. Nah, misalnya kita kasih nama nomor 2, nama titiknya misalnya tanah, saya singkat aja TNH. Nah gitu. Epox ini lamanya merekam, nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah biasanya kalau diisi 1 atau 2 detik, jadi hitungannya detik. Nah misalnya sudah seperti ini dan si statusnya RTK fix, kita sudah bisa memulai pengukuran. Langsung aja pencet mengukur. Nah seperti itu. Kalau misalnya kita mau pindah alat, kita pindahkan. Di sini koordinatnya juga langsung pindah ya, langsung RTK fix. Nah lakukan seperti itu, seperti langkah awal. Terus misalnya mau pindah lagi, ukur. Nah seperti itu jadi ya. Jadi kita udah bisa mengukur berkelanjutan dari titik ke titik yang kita butuhkan. Nah untuk datanya kita bisa lihat di yang seperti kompas ini. Nah ini dia hasil pengukuran, udah ada semua. Oke, jadi itu ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.